sore kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan pada saat ini juga kita bersyukur karena kita masih boleh melakukan ibadah kapel. Untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat Tuhan yang masih boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami masih boleh kuat dan sehat. Itu semua karena berkat dan kasih sayang Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Menyambut pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita menyanyikan pujian Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana cinta kasih-Mu tak pernah meninggalkan kami, terbukti pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan mendasari segala peribadahan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang kami baca sebentar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya
kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Yang jawab pembacaan kita, berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Judul renungan kita pada sore hari ini, bejana yang dipakai Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bejana tanah liat adalah benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk yang digunakan sebagai wadah seperti kendi tempat air minum, pot atau tempat penyimpanan bumbu dapur, dan sebagainya. Bejana tanah liat ini ketika dibentuk mudah sekali retak, cacat, dan pecah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan bejana yang indah. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-7, Paulus menyatakan dengan jelas bahwa dirinya itu adalah seperti bejana tanah liat yang dipercayakan harta yang besar, yaitu Injil Allah sendiri. Kenapa Paulus merasa dirinya adalah bejana tanah liat? Karena kita ketahui bejana tanah liat tidak dipakai untuk menyimpan barang-barang berharga, dan tempatnya pun tidak berada di ruangan-ruangan istimewa. Tetapi Injil Tuhan yang berharga disimpan dalam dirinya yang mudah rapuh. Kalau bukan karena kasih dari Allah, dia bukan siapa-siapa dan masih tetap berada di dalam kegelapan. Karena kita tahu Paulus adalah seorang penganiaya pada waktu dia belum bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat ayat ini Paulus mengatakan kalau bukan karena Tuhan yang melindungi dan menjaganya, sudah jauh-jauh hari dia pecah berantakan. Kalau bukan karena tangan kuat Tuhan yang menopang, yang memegang, yang menjaga dia, maka sudah dipastikan bahwa bejana itu akan pecah dengan sangat mudah. Kalau bukan karena Tuhan, Paulus sadar betul dia tidak akan mampu melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Paulus sadar bahwa dirinya bukanlah dari bejana emas dan perak, tetapi Paulus sadar siapa dirinya dan sekarang siapa dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, izinkanlah saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah kita juga melihat diri kita adalah bejana-bejana tanah liat? Apakah kita sadar bahwa diri kita juga adalah tidak berharga adanya? Diri kita pun tidak mampu menjadi pelayan Tuhan. Diri kita pun bukanlah emas, tetapi dari tanah liat yang mudah pecah. Kalau bukan karena Tuhan yang mengasihani, maka kita tidak tahu ada di manakah kita sekarang. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Dan kita tidak tahu apakah sekarang kita menjadi sejahat seperti apa. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang kuat karena Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Bagaikan Bejana.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Teman-teman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas cinta, kasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memuji serta memuliakan namamu, di mana di dalamnya Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam kerajaan surga, dalam doa ini kami secara khusus mendoakan teman-teman kami yang berhari ulang tahun, Nilu Merli, Maknor Ladamuhu, Maurita Rikenaung. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Apapun yang menjadi harapan, bahkan cita-cita mereka, Tuhan, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Kami berdoa Tuhan bagi Kak Yuliana dalam masa pemulihan. Engkau selalu memberkati kehidupannya Tuhan. Biar berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang ia konsumsi. Biarlah melalui itu semua Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kampus kami STT Marturia Palu. Engkau memberkati Tuhan, mulai dari ketua hingga staf bahkan dosen yang ada. Engkau memberikan mereka kesehatan, kesabaran. Biarlah di dalamnya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita serta takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami mahasiswa STT Marturia Palu. Engkau berkati perkuliahan kami Tuhan, studi kami di tempat ini. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripada-Mu boleh menjadi bagian kami. Apapun yang menjadi harapan kami, bahkan cita-cita kami bersamanya Tuhan, kiranya itu semua boleh terwujud hanya oleh karena campur tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke desa-desa. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan setiap tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi kedua orang tua kami ya Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Engkau selalu terus memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan boleh menjadi bagian mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami, bahkan perkuliahan kami, seminggu yang akan kami lewati, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan ibadah kami pada saat ini boleh berakhir. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami. Seluruh perjalanan kehidupan kami pada saat ini sampai seterusnya kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilakan kita duduk kembali dan pada saat ini kita masuk dalam ruang organisasi. Mungkin ada penyampaian, kami persilakan.